Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pasar uang. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wanda Dinita Slimah, kelas B22, Prodi Pendidikan Akuntansi, NIM 22803244015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada materi pasar uang ini, kita memiliki 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian pasar uang. Yang kedua, ada tujuan pasar uang. Yang ketiga, ada karakteristik pasar uang. Dan yang terakhir, ada instrumen pasar uang. Dan nanti akan dilanjutkan pembacaan kesimpulan. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian pasar uang. Jadi, pasar uang atau yang biasa disebut money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Surat berharga yang diperjualbelikan biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Penjualan dan pembelian dapat dilakukan di semua bank, lembaga keuangan, dan perusahaan. Pasar uang merupakan pertemuan dalam pasar abstrak untuk memperoleh permintaan dan penawaran dana atau money supply demand untuk jangka pendek. Pasar uang berfungsi sebagai cara alternatif bagi lembaga keuangan dan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Berdasarkan tujuannya, pasar uang terdiri dari 2 tujuan. Yang pertama, tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua, tujuannya bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar uang untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, untuk membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan, untuk spekulasi memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Yang selanjutnya ada karakteristik dari pasar uang, yaitu menyediakan fasilitas transaksi jual-beli aset finansial, menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek, dan pada saat yang sama pasar uang menawarkan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan dari dana yang belum tercapai. Nah, di pasar uang ini memiliki 9 instrumen. Yang pertama yaitu Treasury Bills atau T-bills, merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditentukan. T-bills tidak memberikan bunga secara langsung, tetapi dijual atas dasar diskonto yang ditetapkan melalui proses pelelangan. Yang kedua ada commercial paper atau CP, merupakan promes tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian, CP pada dasarnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu pada saat CP jatuh tempo. Yang ketiga ada Certificate of Deposit, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nominal sekurang-kurangnya 1 juta rupiah dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Yang selanjutnya ada Banker Acceptance atau BA, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted apabila bank menyetujui wesel tersebut.
dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindah tangankan. Yang selanjutnya ada Bill of Exchange atau WESL, adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Yang selanjutnya ada repo, merupakan transaksi jual-beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Yang selanjutnya ada SBI, yaitu surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Dan SBPU adalah surat berharga pasar uang yang berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka instrumen pasar uang. Yang terakhir ada call money, merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank yang lainnya untuk jangka waktu pendek. Nah, dari materi pembahasan kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar uang merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek yang bertujuan untuk menghimpun dana dari pasar uang dan untuk pihak yang menanamkan dananya di pasar uang. Pasar uang memiliki ciri yaitu sebagai menyediakan fasilitas transaksi jual beli aset finansial, menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi dalam pasar uang sebagiannya bersifat jangka pendek, serta menawarkan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek. Selesai sudah materi pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah sedikit banyak wawasan kita mengenai pasar uang. Kurang lebihnya saya dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.